Pertama sekali, Pak Ustaz, pertama sekali tentang satu video yang menyebut tentang Rabu terakhir bulan Safar. Rabu terakhir dari bulan Safar. Apa yang akan terjadi di hari Rabu terakhir bulan Safar? Itu topiknya. Apa yang akan terjadi di hari Rabu terakhir bulan Safar? Sekarang kita berada di bulan Safar. Hari Rabu terakhir bulan Safar, tepatnya pada tanggal 13 September. Itu tanggal 27 Safar. Apa yang akan terjadi di hari Rabu bulan Safar? Hari Rabu terakhir bulan Safar. Dalam keterangan kitab ini, kitab Kanzun Najahi wa Surur, fil ad'iyatil ma'thurati allati tashrahu surur, karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Al-Makki Asy-Syafi'i, di halaman 94, di sini diterangkan bahwasanya ada 320.000 bala atau wabah akan diturunkan di hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, kita apa yang harus kita lakukan di hari itu? Barangkali kita sudah dengar apa yang diperkatakan bahwa pada Rabu terakhir, dan untuk konteks kita pada hari ini, 3 hari lagi. Hari ini 13 September itu Rabu terakhir. Dalam bulan Safar. Maknanya pada waktu itu 27 Safar. Kononnya pada hari Rabu terakhir bulan Safar, Allah akan turunkan 320.000 musibah, bencana, bala. Oleh sebab itu kita perlu buat sesuatu. Hadirin dan hadirat, statement itu Uday tak setuju. Berapa bilangan bala, bencana, musibah turun, tak ada seorang yang tahu. Ini disebut pula ada 320.000 bala akan turun. Disebut pula pada hari Rabu terakhir dalam bulan Safar, yang untuk kita pada hari ini 20, 23 atau 1445 Hijriah, dia jatuh pada 27 Safar. Akan turun 320.000 bala bencana. Oleh sebab itu kita mesti buat ini, buat ini, buat itu. Hadirin dan hadirat, dalam tinjauan ilmu akidah, itu sudah lari. Kita seolah-olah telah mendakwa mengetahui perkara gaib. Perkara gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah dan Rasul. Sebab gaib terbagi dua. Gaib hakiki. Gaib yang sebenar-benar gaib itu hanya diketahui oleh Allah. Contohnya bila kiamat akan terjadi. Bila seseorang akan mati. Bila hujan akan turun sebenar-benarnya. Di bumi mana kita akan dikebumikan. Itu gaib hakiki.
Ada satu lagi namanya ghaib idafi, ghaib tambahan. Allah Subhanahu wa taala boleh beritahu kepada para nabi, para rasul yang dia kehendaki. Sebab rasul menerima wahyu. Sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh Jibril, bila kiamat akan terjadi? Nabi jawab secara diplomasi, mal mas'ul anha bi'alam minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Maknanya kita sama-sama tak tahu bila kiamat akan terjadi. Lalu begitu malaikat Jibril alihkan pertanyaan. Kalau engkau tidak tahu bila kiamat akan terjadi, boleh tak engkau beritahu apa tanda-tanda dekat kiamat? Nah, yang itu Nabi dapat jawab. Karena dapat wahyu daripada Allah. Tanda-tanda dekat kiamat wanita lebih ramai daripada lelaki. Ini nih yang join ini. Majlis ilmu. Wanita lebih ramai daripada laki-laki. Rombongan yang baru-baru ini pergi ke Batam buat kunjungan muhibbah dengan 2 sekolah yang Ustaz bina di sana. Dari 44 orang, majoriti wanita. Laki-laki hanya 8 orang saja. 30 lebih adalah wanita. Selain daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada sebut, bila dekat kiamat akan muncul menara, tower yang tinggi-tinggi, walaupun tempat itu dulu padang pasir. Kita lihat apa yang ada di Dubai. Kita lihat apa yang ada di Jeddah. Lebih tinggi daripada yang di Dubai. Semuanya itu dulunya adalah padang pasir. Yang ketiga, kata Nabi, anak akan menjadikan ibunya sendiri sebagai hamba. Suka menyuruh ibunya jaga anak, bersihkan rumah. Ringkasnya, ghaib terbagi 2, ada ghaib hakiki, hanya Allah saja yang tahu, dan ada ghaib idhafi. Oleh sebab itu, bila kita percaya dengan ramalan bomo, syirik hukumnya. Sebab itu bermakna kita telah mendakwa bomo juga tahu perkara ghaib. Termasuk mana-mana orang alim yang menyebut perkara-perkara yang sebenarnya kita tak tahu. Termasuk fadilat, baca ini, fadilat yang ini, baca ini, fadilat yang ini. Bila awak baca selawat ini, nanti bila jenazahmu masuk di dalam kubur, dimasukkan dalam kubur, Nabi Muhammad akan datang welcome, tarhib, marhaban. Apa ini semua? Dan ini keluar dari mulut ustaz-ustaz tertentu. Tanpa membawa apa-apa dalil dan hujjah. Oleh sebab itu kembali kepada mendakwah. Rabu terakhir bulan Safar akan turun 320,000 bala bencana. Oleh sebab itu cara untuk mengatasinya hendaklah ini. Termasuk kalau dulu-dulu itu disuruh agar mandi safar. Supaya bala bencana itu terhindar. Bagi Ustaz, keyakinan seseorang terhadap perkara tersebut boleh merosakkan akidah. Yang kedua, Pak Ustaz, saya ingin bertanya,
Bolehkah seseorang melakukan nikah secara online? Seorang ibu pernah bertanya, saya datang suatu perkahwinan. Bila saya sampai, akad nikah sudah selesai. Bila kami tanya, mana lelakinya? Oh, lelakinya ada di negara lain. Sebab perkawinan itu dilakukan secara online. Pertanyaannya, bolehkah Pak Ustaz nikah secara online? Hadirin dan hadirat, Ustaz cenderung pada pendapat majoriti ulama fiqh. Hukumnya sah asalkan memenuhi rukun-rukunnya. Rukun perkahwinan ada 5. Ada laki-laki, ada wanita yang akan kawin, ada akad, ijab kabul, ada wali, ada saksi. Ada laki-laki tertentu yang sudah dikenal pasti orangnya, ada wanita tertentu yang dikenal orangnya. Itu maknanya ada lelaki, ada perempuan. Bukan perempuan dengan perempuan. Sebagaimana amalan lesbian. Bukan laki-laki dengan laki-laki ingin kawin. Sebagaimana amalan homoseksual atau liwat. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang kedua, yang ketiga ada wali. Mesti ada wali. Wanita tersebut mesti ada wali. Kalau tidak ayahnya, atuknya, angkelnya, abangnya, itu wali. Wali nikah maksudnya. Bagi yang tidak ada wali juga boleh. Yaitu juru nikah. Sebagaimana sabda Nabi, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan 2 saksi. Hadis lain menyebut as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Sultan atau penguasa boleh jadi wali bagi orang yang tidak ada wali. Yang kita selalu sebut dengan wali hakim. Laki-laki, wanita, wali, saksi. Saksi mesti 2 orang. Sebagaimana sabda Nabi, la nikaha illa bi waliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan seorang wali dan 2 orang saksi. Dan yang terakhir, ijab kabul. Ijab kabul, kata seseorang wali atau wali hakim, aku nikahkan engkau dengan anakku yang bernama ini binti ini dengan mas kawin sekian. Lalu kabul, kabul maknanya dia terima, aku nikahkan fulan binti fulan dengan mas kawin sekian. Itu namanya kabul.
Selagi rukun itu dipenuhi, walaupun secara online, syarat rukunnya dipenuhi, Ustaz cenderung bahwa pernikahan itu sah. Sebagaimana adanya akad jual beli. Kita kadang-kadang melalui telefon saja, melalui video call saja. Dengan kemajuan teknologi hari ini, jarak yang sekian jauh kita boleh bercakap. Dan jual beli kita itu sah. Sebagaimana akad nikah juga sah. Demikian pandangan Ustaz. Ustaz cenderung pada pandangan mengatakan sah, asalkan syarat rukunnya dipenuhi. Wallahu a'lam. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang